bisa? Ya karena kan dari tadi kan sekolah udah menguras energi. Apalagi ditambah itu ya tugas ekonomi ini ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, kita harus tetap semangat. Yes. Oke, betul. Demi ekonomi. Yes. Nah, jadi hari ini kita tuh akan ngobrol santai-santai aja nih teman-teman, gak usah tegang-tegang tentang topik yang biasa dibahas di sekolah. Apaan tuh? Ada yang tahu nggak? Apa ya? Spill gak? Spill dong. Jadi kita akan membahas tentang ketenaga kerjaan, upah dan pengangguran, yang dimana ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita. Ini tuh bisa dibilang patokan penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Iya. Nah, tapi tenang saja, meskipun topik ini kelihatannya tegang, terus kayak gimana ya, berat, tapi karena disampaikan oleh kita akan menjadi lebih ringan. Karena kita di sini tuh bersama-sama orang ganteng-ganteng, cantik-cantik. Iya dong. Iya. Bener juga. Karena kita cewek dan cowok. Kamu apa? Aku cowok. Oh, cowok. Nah, jadi aku sebagai host akan memimpin perjalanannya podcast pada malam hari ini. Malam ya? Iya, betul. Yang akan berlangsung selama beberapa menit ke depan. Nah, sebelum ke topik utama, silahkan dari masing-masing kalian untuk memperkenalkan diri. Ya, dari saya, nama saya Dede Sampurna dari kelas 11F. Dadah dong. Nah, halo. Say hi. Ya, halo. Ayo, lanjut. Halo, saya Dehiratin Febrianti dan saya juga dari kelas 11F. Saya Abdi Sulfatina Sari. Saya Sariasi Marahmadani. Saya Fatia Farela Putri Suprapto. Saya Safira Arumi. Saya Aureliana Ilana Irahma. Saya Faiz Sofiandriani. Nah, gimana nih teman-teman yang ada di video nanti? Pasti kalian tertarik kan dengan pembahasan yang akan kita bahas? Harus dong. Harus. Ini pasti seru banget, guys. Yes. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke topik yang pertama. Oke, kita ke topik pembahasan pertama, yaitu ketenaga kerjaan. Nah, di topik ini itu ada dua pembahasan. Nah, di sini aku gak sendiri. Aku ada dua narasumber yang ganteng dan cantik ini. Halo, say hi. Halo. Nah, langsung ya ke pertanyaan pertama akan kita jelaskan di Mas Dede. Jadi menurut Mas Dede, apa sih pengertian ketenaga kerjaan itu menurut versi kamu? Menurut saya, ketenaga kerjaan itu adalah semua kegiatan dan aturan yang mengatur bagaimana orang bisa bekerja, pekerjaan apa yang tersedia, dan bagaimana melindungi hak-hak mereka saat bekerja. Ketenaga kerjaan itu adalah semua hal yang berhubungan dengan tenaga kerja, alias orang-orang yang bekerja, baik sebelum, selama, maupun sesudah masa kerja. Berarti bisa dibilang ketenaga kerjaan itu sangat penting ya di Iya, betul. kerja. Kalau nggak ada tenaga kerja, mungkin pekerjaan akan amburadul. Iya. Jadi kita bisa disimpulkan juga semua yang apa kita lakukan itu pasti ada tatanannya, guys. Pasti ada sesuatu yang membungkusi hal tersebut. Gitu. Oke, kita langsung ke pertanyaan kedua sama Mbak Rumi nih. Halo. Nah, pertanyaannya langsung ya. Iya. Jadi menurut kamu sendiri, kenapa tenaga kerja muda itu penting dalam pembangunan ekonomi? Dan apa keunggulan anak muda di dunia kerja saat ini? Nah, jadi tenaga kerja muda itu sangat penting dalam pembangunan ekonomi karena itu mereka itu memiliki energi yang lebih kuat, terus cepat belajar, terus mudah beradaptasi dengan teknologi yang masih baru dibandingkan dengan tenaga kerja yang lebih tua. Biasanya itu kan tenaga kerja yang lebih tua tuh banyak kali tuh ya yang gagap atau gaptek teknologi. Iya. Nah, habis itu dibandingkan terus itu anak muda itu lebih unggul karena itu mereka tuh lebih fleksibilitas, terus produktivitas dan potensinya tuh dalam jangka panjang tuh sangat tinggi dibandingkan yang tenaga kerja dalam usia tua. Iya, soalnya anak muda ini kan bisa dibilang lebih suka teknologi ya, ngotak-ngatik gitu. Iya. Lebih
rasa penasarannya itu jauh daripada orang-orang sebelumnya. Makanya kenapa anak muda sekarang itu lebih menguasai teknologi dibanding yang lain. Nah, contoh pekerjaan nih, secara singkat aja itu apa? Nah, biasanya kalau di era-era anak muda saat ini. Biasanya yang terjadi ditemukan tuh ada affiliate, itu tuh biasanya tuh nawarin produk, sedangkan si freelance itu dia tuh biasanya tuh nawarin jasa-jasa kepada orang-orang. Iya sih, itu banyak banget aku temuin di kalangan muda sekarang. Apalagi kan kerjanya tuh nggak secara langsung dan bisa dibilang nggak keras gitu ya. Iya. Kita cukup bermodal kepada ide sama keterampilan yang ada gitu. Jadi menurut aku juga itu worth it, kerjaan worth it, dan memang di era teknologi sekarang itu juga berpengaruh. Jadi kita tonton di pembahasan selanjutnya. Bahasan yang kedua yaitu tentang upah. Nah, di sini pembahasannya itu ada 3 guys, dan aku ditemanin oleh narasumber yang cantik-cantik ini. Say hi. Hai. Jadi, pada pembahasan kali ini itu akan kita sampaikan kepada 3 narasumber ya. Jadi, untuk pertama kita sampaikan oleh Mbak Dika. Halo. Hai. Halo. Nah, jadi pertanyaannya tuh, menurut kamu Tika, upah itu apa? Dan menurut kamu, apa bedanya upah minimum dengan upah layak? Jadi menurut aku itu upah itu semacam jasa apa sih? Semacam balas jasa. Nah, jadi si pekerja ini dapat penghargaan atau dapat upah, ya upah itulah si pekerja dapat upah dari si pengusaha karena melibatkan tenaga jasa itu. Nah, kalau perbedaan antara upah minimum sama upah Kerja. upah minimum sama Layak. upah layak. Nah, jadi upah minimum itu upah yang ditetapkan oleh pemerintah. Contohnya seperti UMK sama UMP. Kayak misal nih di kota Jember ini UMK-nya itu 3 juta lah, 3 juta gak sih? Nah, 3 juta itu lah sekitaran segitu. Jadi si pengusaha ini harus menggaji si pekerja gak boleh di bawah 3 juta. Gitu. Oh, Paham gak sih? Iya, Nah, paham. Kalau si upah layak itu upah yang mencangkup biaya hidup. Jadi menghitungkan biaya hidup. Terus perbedaannya itu biasanya upah layak ini lebih tinggi daripada si upah minimum tadi. Karena ya upah layak kan menghitung biaya hidup kayak transportasi, makanan, ya lain-lain lah. Tuh. Tapi juga aku juga menemukan ya banyak gaji orang tuh di bawah upah minimum tadi, seperti guru ya. Guru itu ada guys, guru kan seharusnya ikut gaji UMR juga kan, tapi guru itu dapat 1 bulan 500.000. Bayangin 500.000 itu kan juga sedikit ya untuk kebutuhan Sedikit sehari-hari. banget ya sih itu. Jadi menurut aku itu mungkin pemerintah juga harus memperhatikan gaji per Iya. itu ya, per orang itu. Harusnya sih sesuai UMR. Iya UMK. sih. Terus pekerjaan apa menurut kalian yang juga tidak sesuai? Perawat kesehatan, intinya kesehatan tuh Kesehatan tuh Iya. banget. Nah, siapa nih pemirsa yang mengira bahwa kesehatan itu gajinya banyak? Anda salah besar kalau bilang seperti itu. Karena bukti nyatanya kesehatan itu malah Tenaganya lebih besar. tenaganya lebih besar, tapi upahnya upah atau Upahnya gajinya nggak itu sesuai. nggak Nggak sesuai. sesuai. Jadi sepertinya kita harus juga itu ya, kasihan juga ya, apalagi mereka kan bisa dibilang selalu stay di rumah sakit Iya. untuk jaga orang, harus selalu ada, tapi ternyata faktanya gaji yang dikeluarkan itu tidak sesuai dengan tenaga mereka yang mereka keluarkan. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua. Untuk Sherly, jadi menurut kamu itu kalau upah pekerja terlalu rendah, apa dampaknya pada semangat kerja dan produktivitas kerja? kalau menurut aku ini ya, kalau upah pekerja itu rendah, biasanya semangat kerja itu bakal turun karena mereka tuh merasa usaha yang dikeluarkan gak sebanding tuh sama imbalannya. Jadi pekerja itu bisa jadi kurang termotivasi, lebih
capek secara mental, dan bahkan bisa mencari pekerjaan sampingan yang akhirnya mengurangi fokus di pekerjaan utama. Nah, dampaknya itu produktivitas itu juga ikut menurun karena orang cenderung bekerja sekedar yang penting selesai, bukan yang terbaik. Nah, jadi kayak perusahaan tuh akhirnya rugi juga karena kualitas dan efisiensi kerja ikut menurun. Iya sih, benar. Upah itu juga mempengaruhi ya. Ya. Soalnya ya gimana, kita kan juga manusia ya. Iya. Kita juga berpikiran bahwa kayak aku digaji segini, tapi tenaga yang aku kerjakan tenaga yang aku keluarkan itu gak sebanding. Iya, sama imbalannya. Iya, jadi ya wajar sih mereka ngomong seperti itu atau berpikir seperti itu. Karena memang seharusnya para yang mempunyai lapangan pekerjaan itu juga harus memikirkan pekerja, upah berapa yang sekiranya tenaga kerja yang mereka keluarkan itu sebanding dengan apa yang mereka dapat. Iya. Soalnya kita kan juga manusia, punya kebutuhan yang harus dilengkapin. Maka dari itu kenapa upah itu sangat penting bagi kehidupan kita. Oke, langsung ke pertanyaan ketiga. Halo, Ren. Halo. Oke, pertanyaan untuk kamu. Kenapa pemerintah itu perlu menetapkan UMP atau UMK? Dan menurut kamu, apa tujuan adanya upah minimum per daerah? Jadi itu pemerintah perlu menetapkan upah minimum provinsi atau UMP dan upah minimum kabupaten atau UMK untuk mencapai beberapa tujuan utama kayak perlindungan pekerja, stabilitas ekonomi, keadilan sosial, dan efisiensi pasar tenaga kerja. Perlindungan pekerja itu fungsinya untuk melindungi pekerja atau buruh dari upah yang terlalu rendah. Kalau stabilitas ekonomi untuk penetapan upah minimum membantu keadilan dalam hubungan kerja. Kalau yang efisiensi pasar tenaga kerja, itu upah minimum dapat mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam peningkatan produktivitas. Oh gitu, iya sih. Aku sempat notice ya di situ kayak ada perlindungan pekerjaannya. Iya. Apalagi penting banget sih ini memang, apalagi pekerjaan yang beresiko tinggi seperti kuli bangunan. Itu kan mereka kan berpotensi untuk tertimbun yang namanya bangunan ya, kayak beton-beton gitu ya. Kalau nggak ada asuransi ya mereka kan juga nggak terjamin hak itunya, hak pekerjaannya juga. Jadi memang sangat penting untuk para pembuka pekerjaan itu memperhatikan para pekerjanya. Itu juga sangat penting. Oke, next. Oke, kita ke topik ketiga, yaitu pengangguran. Nah, pasti kalian gak asing kan pengangguran itu? Gak asing kok. Sering didengar. Ya, sering didengar banget. Apalagi di kalangan zaman sekarang, pengangguran tuh lagi naik-naiknya. Iya, lagi marah-marahnya. Nah, di sini aku ada 2 pertanyaan tentang pengangguran dan aku juga ditemani oleh narasumber 2 cantik-cantik ini, guys. Say hi dulu. Hai. Oke, jadi pertanyaan pertama tentang pengangguran akan aku sampaikan kepada Marela. Halo. Hai. Halo. Jadi menurut Marela itu pengangguran itu apa? Dan menurut kamu jenis pengangguran apa yang paling sering terjadi di Indonesia? Kalau menurut aku ya, pengangguran itu seperti seseorang ada keinginan banget bekerja, tetapi dia itu tidak mendapatkan pekerjaan karena di zaman sekarang itu kayak kita itu Zaman sekarang tuh sulit. iya, jadi tuh kayak itu loh, mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan kita itu sulit. Ya, sesuai dengan keinginan ya. Iya, sesuai dengan kemampuan kita itu sulit. Jadi kita itu kayak mencari pekerjaan dan lowongan yang sesuai kita inginkan itu emang nggak semudah itu. Iya, apalagi kan banyak pertimbangan banget ya. Mungkin dari gaji juga ya. Iya, Biasanya lebih faktor terbanyaknya tuh dari gaji. Iya, benar. Terus menurut kamu Itu. yang pengangguran yang paling sering di Indonesia? Pengangguran yang paling sering di Indonesia itu ada 2, pengangguran terbuka sama pengangguran terselubung. Kalau pengangguran terbuka itu seperti seseorang yang sama sekali tidak bekerja atau tidak mendapatkan pekerjaan, jadi kayak nganggur banget gitu. Kalau pengangguran terselubung itu seperti
orang yang bekerja tetapi kayak setengah-setengah pekerjaannya. Jadi itu kayak ya contoh serabutan. Jadi itu kayak tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan buat kehidupan gitu loh. Aku baru tahu ada 2 pengangguran. Aku pikir selama itu pengangguran ya udah pengangguran aja. Ternyata ada 2 ya. Iya, yang Nah, sering. kalau kayak gitu, menurut kamu gimana cara mengatasi gitu? Mengatasinya? Cara mengatasinya itu ya kita harus apa ya? Kita tuh harus mengoreksi diri kita sendiri. Kita kan nggak mungkin kalau kita menetap di itu kayak kemampuannya kita. Iya, Jadi stuck kita gitu ya. Iya, jadi kita itu kayak terus-menerus Mengembangkan iya, diri. mengembangkan diri. Jadi kalau sewaktu-waktu ada pekerjaan yang lowong, terus pekerjaannya itu kayak bayarannya kayak lumayan, bisa gitu kita mengajukan diri gitu. Jadi pentingnya keseimbangan antara akademis sama keterampilan. Iya. Jangan salah loh guys, keterampilan itu perlu banget ditingkatkan dan juga dimiliki oleh semua orang. Semua orang pasti ada gak sih keterampilan? Ada. Cuman beberapa orang tuh kurang tahu masing-masing skillnya, Iya. keterampilan mereka. kurang mengerti diri sendiri. Maka dari itu pentingnya kalian itu mengenali diri sendiri. Jangan sampai gak kenal sama diri sendiri. Aku tuh bisa apa, keterampilanku tuh apa. Jadi mulai sekarang Harus pintar-pintar ya kayak pintar-pintar didalamin diri sendiri. Apa sih yang ada di diri kalian sendiri? Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya kepada Mbak Irus. Halo. Jadi, menurut kamu itu faktor paling besar penyebab pengangguran di Indonesia itu apa? ada beberapa faktor sih yang menjadi kayak faktor terbesar dari sebuah pengangguran itu. Nah, salah satu contoh yang pertama itu ada kayak skill komunikasi dalam berbahasanya mereka tuh kayak kurang lemah. Misal kalau mereka ingin kayak menambah relasi di warga dengan warga negara asing. Iya. Nah, mereka tuh kayak dengan skill bahasa Inggrisnya mereka tuh kayak kurang sehingga kayak menambah relasinya jadi kayak gimana ya? Mungkin Gak bisa. sedikit sulit ya. Sedikit sulit. Soalnya dia kurang apa ya? Kayak apa sih kayak bahasanya tuh kayak menguasai Iya, menguasai suatu bahasa. Terus apa sih mendapatkan faktor kayak mendapatkan pekerjaan itu kayak susah zaman sekarang tuh. Kenapa kok bisa sih? Ya karena apa ya, kan sekarang tuh kan banyak lowongan pekerjaan yang gak sesuai sama Kemampuan. bukan gaji. Banyaknya orang yang ingin punya sebuah pekerjaan. Jadi kayak bisa disimpulkan tuh kayak sesuatu pekerjaan ini Ya. itu banyak peminatnya ya. Iya. Sedangkan pekerjaan ini ya cuma Lowongannya cuma butuh beberapa ya. beberapa orang. Sedangkan peminatnya banyak sekali. Melunjaknya faktor itu berarti kayak permohonan pekerjaan ya. Ya, benar. Sedangkan pekerjaan yang ditampung itu sedikit. Iya, iya. Jadi mungkin kalau untuk solusi itu lapangan kerja harus ditambahkan, diluaskan. Ya. Ya sih, bener-bener. Apalagi banyak fresh graduate ya. Iya. Fresh graduate akhir-akhir ini tuh. Akhir-akhir ini kan itu kan juga kayak fresh apa sih kan kayak banyak perusahaan itu yang butuh-butuh kayak yang sudah mempunyai keterampilan. Mereka tuh sudah hebat di sebuah keterampilan itu. Sedangkan fresh graduate itu kan juga butuh sebuah pekerjaan. Tapi Ya sama. tapi aku juga rada mengkasihani ya, soalnya fresh graduate sekarang tuh ternyata S1 gak menjamin guys. Iya, benar sekali. S3, S2, S3 pun Iya. Juga banyak. Jadi yang masih menganggur. pentingnya kita tuh membranding diri kita sendiri. Itu penting banget. Karena lulusan S apapun nggak menjamin kita tuh mendapat pekerjaan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi pintar-pintar membranding diri, pintar-pintar mencari keunggulan ya, yang ada dalam diri kita untuk dikembangkan dan menjadi suatu kayak kelebihan dari diri kita sendiri agar kita tuh dilirik oleh
oleh apa yang kita inginkan, pekerjaan yang kita inginkan. Gitu. Kita sudah pada tahap sesi kesimpulan. Yeay. Jadi pada sesi ini kesimpulan akan disampaikan oleh masing-masing anggota karena setiap orang kan sudut pandangnya berbeda. Kesimpulan pertama bisa dimulai dari Dede. Kesimpulannya menurut saya ketenaga kerjaan adalah sistem besar yang mengurus semua orang yang ada di dalam dunia kerja di suatu negara. Dah, itu aja. Itu menurut aja. saya. Ya. Oke, jadi menurut aku pribadi kesimpulannya tuh mereka kan saling berhubungan. Dan yang paling penting di sini yang aku garis bawahi itu kita punya sebuah keterampilan yang bisa kita kembangkan. Karena keterampilan itu sampai kapanpun itu akan berguna dan akan selalu dilirik sama orang. Karena kita juga perlu pinter akademis, itu juga perlu. Tapi akademis kalau dikombo sama keterampilan itu akan semakin boom. Akan semakin brandingnya tuh lebih wow, ya kan Dani? Ya. Oke, itu aja menurut aku. Sekarang menurut Tika. Menurut aku sama, ketenaga kerjaan, upah, sama si pengangguran itu berkaitan, berhubungan. Nah, si ketenaga kerjaan ini itu kan anak muda yang punya potensi besar buat pembangunan. Terus si upah ini perlu diatur biar si pekerjaannya itu hidup layak. Terus penganggurannya ini terjadi karena kurang lapangan kerja sama keterampilan. Nah, dengan demikian, dengan kebijakan yang tepat sama kerjasama semua pihak, masalah tenaga kerja bisa berkurang dan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Oke, lanjut. Kalau menurut saya, secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa tenaga kerja, upah, dan pengangguran adalah 3 hal yang saling terhubung. Ya, kualitas tenaga kerja yang baik, upah yang layak, dan lapangan kerja yang cukup merupakan kunci stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oke, kalau menurut Marel? Saya menyimpulkan bahwa masalah pengangguran itu bukan hanya soal kurangnya lapangan kerja, tapi juga ketidaksiapan tenaga kerja dalam skill dan kompetisi. Jadi itu kayak kita itu harus menganu kompetisi kita. Jadi itu Siap mental lah ya, Iya. mental baja. Iya. Harus siap di semua kemungkinan. Iya. Iya, betul Bang. Jadi menurut Arumi gimana? Nah, menurut saya tuh tenaga kerja muda itu penting karena mereka tuh lebih produktif, terus cepat beradaptasi, kreatif, dan akrab teknologi sehingga dapat mendorong pertumbuhan dan inovasi ekonomi. Oh, kalau Arumi sendiri ke teknologi ya? Ya. Bisa saya simpulkan dari tadi, ketenaga kerjaan itu bukan hanya soal menyediakan lapangan kerja yang cukup, tetapi juga terkait kualitas tenaga kerja dan kesesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri saat ini. Berarti juga keterampilan ya? Ya. Oke, menurut Virus? Kalau dari saya itu sendiri, tenaga kerja muda itu cukup penting. Nah, upah yang layak bisa bikin orang jadi semangat kerja. Dan jadi pengangguran muncul karena kesempatan kerja yang sangat kurang dan kemampuan pencarinya juga. Jadi kuncinya ada di peningkatan skill, aturan upah yang adil, dan kebijakan pemerintah yang tepat biar lapangan kerja bisa terbuka secara luas di seluruh Indonesia ini. Lapangan kerja ya? Ya. Oke, jadi menurut kesimpulan dari kami itu juga beragam banget ya. Iya, betul, Semua orang betul. punya sudut pandang. Jadi itu yang bisa menggambarkan bahwa kita itu bisa menyimpulkan sesuatu apa yang ada di sini. Tepuk tangan kita. Oke, segitu saja podcast kali ini. Seru kan teman-teman? Seru dong, harus seru. Karena sama kita semua nih. Oke, saya sebagai host menyatakan terima kasih sudah bertukar pikiran ya di podcast kali ini. Terima kasih untuk kalian semua, kalian hebat. Sudah dong. Sudah. Oh iya, Sudah maaf malam. ya. Jadi terima kasih semuanya. Bye bye.